Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan ya fungsi dari folder dan file yang sudah di-generate oleh Laravel. Teman-teman bisa buka text editornya ya. Sini saya pakai Visual Studio Code ya. Kita buka. Untuk lokasinya tadi berada di Laragon, kemudian proyek tes proyek PKL. Oke, buka. Nah, sini sudah tergenerate banyak folder dan juga file ya. Di sini terdapat app ya atau app ya yang nantinya akan sering kita gunakan. Itu ada di dalam HTTP, yaitu controllers. Controllers itu untuk mengatur logiknya ya, jadi bukan tampilan, dalam artian di belakang layarnya komunikasinya dengan database. Kemudian ada model ya, ini juga nantinya akan sering kita gunakan juga ataupun sering kita buat. Model itu di sini akan menginterpretasikan atau menggambarkan field di tabel database ya. Kemudian ada config, tapi ini nantinya jarang kita gunakan. Nantinya semua file config akan masuk di dalam folder file env atau environment ya. Kemudian ada database. Nah, maksud dari database di sini adalah apakah databasenya di dalam file ini? Tidak ya. Jadi di Laravel itu dia bisa membuat kode untuk membuat sebuah tabel beserta field-fieldnya ataupun data dummy. Contohnya ini nih, user tabel. Nah, di sini si Laravel ini memberikan instruksi kepada database untuk membuat tabel user. Ini nantinya akan sering kita gunakan juga. Kemudian ada routes. Oh, maaf. Sebelumnya sini ada public ya. Public itu lokasi di mana aset-aset yang diakses oleh public, dalam artian penggunanya, nantinya ditaruh di sini nih. Nah, kemudian ada resource juga ini akan sering kita gunakan. View-nya menggunakan Blade Engine ya. Nah, di sini tampilan yang tadi teman-teman saksikan ya saat pertama kali instalasi Laravel itu di sini, Welcome Blade. Kemudian ada juga kita menggunakan routes. Kita akan lebih sering menggunakan web.php. Nah, routes itu apa? Routes itu contohnya seperti ini. Nah, ini ya, /download. Jadi di sini ada domain utamanya, kemudian /download. Nah, nanti akan diterima oleh web.php ini. Jadi, secara gambaran besarnya adalah ketika user mengakses salah satu fitur, contohnya download, nanti akan masuk ke web.php, kemudian nanti akan dilempar ke controller, baru dari controller nanti dilempar ke view-nya, sini di resource view. Jadi gambaran besar alurnya adalah seperti itu. Kemudian di sini ada artisan. Artisan itu adalah file yang dieksekusi ketika teman-teman menggunakan CMD ya. Tadi PHP artisan serve. Jadi file ini yang dieksekusi untuk menjalankan keseluruhan. Kemudian di dalam config sini ada file .env environment ya. Sini ada nama aplikasinya, kemudian env app env. Nah, di sini nantinya bisa disetting beberapa ya. Misalkan ada
production itu jika sudah di hosting ya, sudah di online kan. Kemudian ada app debug itu jika di true maka nanti akan muncul errornya jika ada kesalahan pada saat pengkodingan. Tapi jika kita rubah menjadi false maka tidak akan muncul errornya. Kemudian ada database koneksi di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa membuat database-nya di sini. Nama database, kemudian password, username. Kemudian ada storage ya. Storage itu nantinya adalah tempat untuk menaruh ya atau menyimpan file uploadan dari user ataupun pengguna ya, pengguna website ya, nanti bisa masuk ke storage sini. Kemudian untuk vendor ini adalah dependensi ya, kita tidak wajib untuk merubah-rubah di vendor. Ini kumpulan dari dependensi yang nantinya akan bisa bertambah ketika kita menggunakan third party lainnya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembahasan struktur direktori Laravel. Untuk video berikutnya, kita akan membuat rute dasar di Laravel.